Peperangan besar antara umat Islam dan Yahudi di akhir zaman disebut menjadi salah satu tandanya akan hari kiamat. Dikatakan dalam sebuah hadis, orang-orang Yahudi pada saat itu akan bersembunyi di balik pohon, dan pohon itu akan berbicara kecuali pohon Worqot. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu maupun tumbuhan itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemari dan bunuhlah dia." Kecuali pohon Worqot, sebab pohon Worqot adalah pohon orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Perang antara umat Islam dan Yahudi di akhir zaman menjadi salah satu tanda kiamat. Mengacu pada sumber sebelumnya, peperangan ini terjadi setelah Dajjal tewas di tangan Nabi Isa alaihi salam. Pada saat itu, para pengikut Dajjal, baik Yahudi maupun lainnya, melarikan diri tercerai-berai entah di mana. Nabi Isa alaihi salam bersama kaum mukmin memburu mereka dan membuat orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik pohon-pohon dan batu-batu yang mereka temukan di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat batu-batu dan pohon-pohon itu dapat berbicara. Mereka akan memberitahukan persembunyian orang Yahudi kecuali pohon Worqot yang menjadi pohonnya orang Yahudi. Tiada yang tahu kapan peristiwa itu akan terjadi, termasuk hari kiamat itu sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, sebagaimana Dia berfirman, "Tidak akan datang kiamat hingga kamu memerangi bangsa Yahudi, sehingga batu yang di belakangnya ada orang Yahudi berkata, 'Hai orang muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut hadis tersebut, pohon Worqot adalah satu-satunya pohon yang tidak akan berbicara, memberitahukan keberadaan orang Yahudi. Pohon Worqot tidak akan menunjukkan tempat persembunyian orang Yahudi karena dia adalah pohonnya orang Yahudi. Mereka menanyakan kepadamu, Nabi Muhammad, tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 187. Fakta pohon Worqot Israel dijuluki sebagai pohon Yahudi, dan kabarnya pemerintah Israel sedang giat-giatnya melakukan penanaman pohon ini, termasuk di Israel dan Yerusalem. Berikut ini ada 5 fakta mengenai pohon Yahudi atau yang disebut dengan pohon Worqot. Pertama, pohon Worqot memiliki makna simbolis yang berbeda dalam tradisi yang berbeda. Pohon ini memiliki makna yang sangat tinggi dalam Islam. Pohon Worqot adalah semak lebat dengan tinggi maksimal 2,5 meter. Tanaman ini tahan terhadap musim kekeringan. Di Indonesia, pohon ini tidak tumbuh, bahkan tidak ada yang spesial dengan pohon ini. Pohonnya biasa saja seperti pohon-pohon yang lain. Pohonnya juga tak terlalu tinggi, tetapi mengapa Israel dan bangsa Yahudi sangat memuja pohon ini? Pohon Worqot menghasilkan bunga warna putih kehijauan dan buah kecil berwarna merah yang bisa dimakan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, pohon ini tumbuh di tengah-tengah neraka dan para pendosa harus memakan buahnya yang pahit sebagai hukuman. Kelak buah ini akan memaksa masuk ke dalam mulut-mulut pendosa yang memaksakan mereka harus memakannya sebagai hukuman karena kepercayaan mereka yang telah memuja pohon ini. Pohon Worqot memiliki ciri khas seperti teksturnya yang keras, berduri dan beracun. Selain itu, akar pohon ini mengeluarkan bulu-bulu dan duri. Termasuk dalam spesies terong, kerdil, batang dan bahan pohon ini berwarna putih.
Pohon ini mirip sejenis pohon kaktus. Dia dapat bertahan hidup di tanah Jazirah Arab yang kering karena tanaman workot ini mempunyai jaringan spon yang bisa menimbun air dalam pohonnya. Pohon ini mirip dengan pohon ausaj dalam hal daunnya yang lembut dan cabang-cabangnya yang berduri. Bunganya berleher panjang, beraroma harum dan berwarna putih kehijauan. Selain itu, buahnya yang berbentuk kerucut kabarnya bisa dimakan. Kelak, menurut berbagai sumber, pohon ini mirip dengan pohon cemara, namun tidak tinggi. Yang kedua, pohon workot termasuk dalam spesies Lycium sawi. Menurut berbagai sumber, pohon ini disebut sebagai boxhorn. Spesies ini memiliki tinggi 1 hingga 2 meter saja dan tidak terlalu tinggi. Fakta mengenai pohon ini yang nomor 3 adalah Israel mengencarkan penanaman pohon workot. Menurut beberapa informasi yang beredar, pemerintah Israel saat ini dikabarkan sedang mengencarkan penanaman pohon workot hingga 400 juta keseluruhan anak pohon, karena diyakini sebagai tempat berlindung bagi mereka di akhir zaman sebagaimana sabda Rasulullah. Pohon ini kabarnya telah ditanam di hutan-hutan Yerusalem. Rencananya pohon workot akan ditanam di 5 lokasi utama, seperti di Gunung Hermon yang sudah ditanami workot dengan jumlah kisaran 900 pohon. Kabarnya 6 juta pohon ditargetkan akan ditanam pada tahun 2030 ke depan. Fakta nomor 4 tentang pohon workot ini pernah ada di area pemakaman Baqi Madinah. Area Al-Baqi dulunya ditumbuhi banyak pohon workot. Dahulu, tempat pemakaman di Madinah ini dijuluki Baqi al-Workot. Julukan tersebut ternyata karena tempat itu dulunya memiliki pohon ini. Al-Asma'i menjelaskan bahwa pohon workot ditebang ketika Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu dimakamkan di tempat tersebut pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Dan nomor 5, fakta mengenai pohon workot disebut juga dengan pohon Yahudi atau pohon Israel. Seperti yang telah disebutkan di awal, pohon workot juga dijuluki sebagai pohon Yahudi. Hal ini rupanya karena pada akhir zaman pohon ini dikatakan melindungi orang-orang Yahudi dari kejaran umat Islam. Kisah tentang pohon workot disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketika batu-batu dan semua pohon berbicara untuk memberitahu orang-orang Yahudi di mana mereka berada, pohon workot dikatakan memiliki diam untuk melindungi orang-orang Yahudi. Bahkan ada ulama yang mengatakan diharamkan pohon workot ini meskipun pohon ini ciptaan Allah. Menurutnya, pohon ini sudah berkubu pada kaum Yahudi. Mereka memuja-muja pohon ini seakan-akan pohon ini seperti yang maha besar dan pelindung, padahal tiada yang maha besar dan melindungi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.